warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Febi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desti. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Desti apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Jadi ya, karena sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan observasi di kelas. Nah, sebelum kegiatan tersebut ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Febi sebelum nanti kita melakukan kegiatan observasi di kelas. Ya, Bu. Ibu Febi, hari ini ada waktu? Ada, Bu. Oke. Kita langsung saja ya, Bu. Hari ini nanti pada saat di kelas akan menyampaikan materi mengenai apa, Bu? Materinya tentang disiplin diri. Oke, disiplin diri. Dari materi disiplin diri itu tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuan pembelajarannya agar siswa bisa menerapkan disiplin diri di lingkungan sekolah. Oke. Terus pada saat nanti kegiatan penyampaian materi dan di kelas, apa yang ingin dikembangkan? Mungkin dari SPG-nya atau pembelajaran melalui media-media pembelajarannya seperti itu. Oke. Kemudian, Bu, strategi yang akan digunakan pada saat nanti di kelas? Mungkin saya akan menggunakan dengan cara berkelompok, siswa saya ajak berkelompok, dan saya akan mengajak siswa untuk menonton tayangan video gitu. Oke. Terakhir, Bu, harapannya untuk nanti kegiatan di kelas, harapan Ibu Febi? Harapannya supaya siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi dengan baik. Oke. Semoga nanti apa yang Ibu harapkan dapat tersampaikan dan terwujud. Saya juga nanti pada saat Ibu Febi melakukan pemberian materi di kelas, saya akan juga mendampingi dan berusaha memberikan penilaian yang terbaik. Semoga nanti kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Ya. Mungkin itu saja yang perlu kita bicarakan hari ini. Terima kasih untuk waktunya ya, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga, Bu Desti. ini. Baiklah, Nana, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya ketua kelas Ibu Desti. Silakan ketua kelas persilakannya. Doa dimulai. Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Alif,
Asyifa, Ata, Aurel, Razia, Zivania. Nah, berarti satu orang temanmu yang izin ya. Adapun tujuannya yaitu agar siswa bisa menerapkan disiplin di diri dengan mandiri ya. Nah, sebelum Ibu memasuki materi yang sebelumnya, Ibu tanya dulu, apa materi kita yang minggu kemarin? Ya? Manajemen waktu. Ya. Waktu adalah cara membuat waktu menjadi lebih teratur. Ya, manajemen waktu. Manajemen waktu itu adalah agar membuat Waktu itu menjadi lebih teratur. Waktu itu akan lebih teratur. Berarti kamu bisa mengatur kegiatan-kegiatan kamu ya. Ada yang masih ingat lagi apa itu manajemen waktu? Ya. Iya, menggunakan waktu yang efektif. Ada tidak manajemen waktu dengan disiplin hubungannya? Ada. Ya, banyak ya. Ibu mau tanya dulu sebelum kita masuk yang berikutnya lagi. Keyakinan kelas apa yang kalian pernah bacakan kemarin itu? Keyakinan kelas sebelum melakukan Tuhan menghormati kalau ada yang sedang berbicara dan tidak makan dan minum di dalam kelas. Iya, jadi masih ingat ya keyakinan kelasnya kemarin, tidak boleh makan dan minum, menghormati temannya yang sedang berbicara atau mengeluarkan pendapat. Sekarang Ibu tanya dulu, sudah siap melakukan layanan klasikal siang ini? Siap. Oke, sebelumnya silakan berdiri ya. Oke, siap-siap ya. Dibuka, gulu-gulu. Akan duduk kembali. Sekarang kita membahas tentang disiplin. Sebelum Ibu jelaskan apa itu disiplin, ada yang tahu apa itu disiplin? Ayo, ada yang tahu apa itu disiplin? Apa? Cara membaca Disiplin adalah menghormati dan menghargai peraturan yang berlaku. Sering mendengar kata-kata disiplin, Nak? Jadi menurut kalian apa lagi? Apa itu disiplin? Ayo. cara membagi waktu dengan baik dan benar. Cara membagi waktu yang baik dan benar. Sudah kamu laksanakan itu, Nak? Apa itu disiplin? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Ada yang sudah disiplin tiap hari? Ada? Ya. Kalau sudah disiplin tiap hari berarti sudah bagus ya. Nah, ada ciri-ciri. Salah satunya kalau di lingkungan sekolah ada yang tahu apa ciri-ciri disiplin? Sekarang kita tonton, kita simak videonya. Disiplin di sekolah tidak bolos. Ada yang sering bolos di sini? Berarti sudah disiplin kalau tidak bolos ya. Terus yang berikutnya, tepat waktu pada saat pergi dan pulang sekolah. Ada yang sering terlambat datang ke sekolah? Ada. Kalau sering terlambat datang sekolah berarti belum disiplin ya. Terus tidak membuat kegaduhan di sekolah, maksudnya berkelahi ya. Atau apa lagi? Kegaduhan di sekolah selain berkelahi, tawuran misalnya. Ada yang sering berkelahi di sekolah? Ada. Nah, kalau ada berarti belum disiplin. Terus
Kalau ada yang ngajak tawuran berarti belum disiplin. Terus yang berikutnya lagi, mengerjakan tugas di sekolah dengan tepat waktu. Misalnya apa? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu? Mengerjakan PR itu di rumah. Ya, bukan di sekolah ya. Kalau mengerjakan PR, besok akan dikumpulkan. Berarti malamnya sudah kamu kerjakan. Jangan PR-nya dikumpul pagi ini, datang pagi-pagi ke sekolah karena untuk mengerjakan PR. Nah, berarti itu tidak disiplin ya. Jadi sudah tahu ya ciri-ciri disiplin di sekolah. Kalau misalnya Ibu tanya nih, ciri-ciri disiplin di rumah. Beribadah. Beribadahnya tepat waktu. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa? Mandinya tepat. Makan tepat waktu. Makannya jam berapa? 12. Sarapan pagi ya dikerjakan. Makan siang. Ada yang makannya cuma sehari sekali? Ada? Nggak boleh ya, makannya pagi-pagi sebelum berangkat harus sarapan dulu ya. Supaya apa? Supaya kamu disiplin di sekolah. Kalau kamu udah sarapan di rumah, datang pagi-pagi ke sekolah, bukannya mau belajar, tapi yang duluan kamu hampiri itu bukan gurunya ya, betul, berarti kantin. Nah, ujung-ujungnya kalau kamu ngampiri kantin, kamu masih di kantin, guru sudah berada di kelas ya. Jadi yang pertama itu kamu harus disiplin dulu ya dari rumah, supaya di sekolah bisa kamu terapkan, bisa dilaksanakan ya. Jadi yang kemarin sarapannya di rumah, sekarang sarapannya yang kemarin sarapannya di sekolah, sekarang sarapannya di rumah. Supaya apa? Kalau pagi-pagi kamu bukan mengejar bibit kantin ya, yang kamu kejar itu harus gurunya dulu. Kalau tidak ada gurunya, kamu cepat-cepat panggil gurunya. Jangan tidak ada gurunya, kamu keenakan ya. Terus apa lagi? Beribadah katanya tadi ya. Nah, jadi waktunya sholat asar masuk, berarti kamu harus mengerjakan sholat asar ya. Jangan kamu nunda-nunda sholatnya ya. Jadi harus disiplin dari bidang misalnya sholat ibadahnya ya, sholatnya. Atau maghrib, ada yang masih main maghrib, azan maghrib masih berada di luar, ada? Nah, berarti tidak disiplin dalam beribadah. Jadi kalau sudah waktunya maghrib, sebelum maghrib selesai sholat asar, silakan main. Selesai sholat asar boleh mau main silakan ya. Tapi pas maghrib sudah ada di rumah lagi ya. Jangan kalau maghrib masih keluyuran sampai isya. Ada yang seperti itu? Jangan ya, kamu kan masih anak SMP. Walaupun sudah dewasa pun dalam ibadah harus disiplin. Terus apalagi kalau di rumah? Disiplin dalam hal apa? Tadi beribadah, makannya harus disiplin ya. Disiplin membersihkan tempat tidur. Ada yang bangun tidur sampai siang ini pun belum dibersihkan kamarnya, ada? Nah, itu tidak boleh ya. Jadi bangun tidur ya, yang kamu dahulukan yaitu bersihkan tempat tidur ya. Jangan bangun tidur, kamarnya masih berantakan, terus pulang sekolah, tas sama bajunya masih dilempar juga di atas kasur. Ya, berarti itu tidak disiplin ya. Kalau disiplin, bangun tidur, bersihkan tempat tidurnya, dibereskan. Nanti sepulang kamu sekolah bisa beristirahat dengan sehat ya, dengan tenang. Karena apa? Tempat tidurnya sudah bersih ya. Jangan selimutnya masih belum
lipat ya, atau bantalnya masih berantakan ya. Jadi bangun tidur, tempat tidur dirapikan, pakaian yang kotor segera ditaruh di tempatnya ya. Setelah itu apa lagi? Nah, kita masuk ke penyebab tidak disiplin ya. Ada penyebabnya tidak kamu tidak disiplin? Di antaranya apa? Ya, faktor dari internal dan eksternal. Yang pertama itu faktor dari diri kita sendiri. Jadi dari kita sendiri bagaimana caranya tumbuhkan sikap disiplin ya. Kalau senang melihat misalnya rumah temannya atau tempat tidur temannya rapi, kalian berarti harus disiplin dari segi membersihkan tempat tidur ya. Terus kalau faktor dari eksternal, dari luar, apa itu faktor dari luar? Misalnya faktor dari teman ya, teman di sekolah, misalkan temannya mengajak kamu untuk bolos. Nah, jadi kamu ikut-ikutan teman. Karena apa? Faktor teman yang menyebabkan kamu sering bolos. Teman yang mengajarkan kamu, misalkan kalau kamu mau berangkat sekolah, mulai temannya misalnya memujuk kamu ya untuk bolos. Jadi kamu ikut-ikutan temannya ya bolos. Terus misalnya kamu tidak mengerjakan tugas, mungkin karena temannya bercerita tidak apa-apa kita tidak mengerjakan tugas. Mungkin nanti gurunya tidak akan meriksa misalkan ya. Jadi kamu ikut-ikutan teman juga. Ada yang seperti itu? Nah, jadi itu jangan ditiru ya. Jadi kamu sudah tahu faktor penyebabnya seperti apa, dan kamu jangan sampai melakukannya ya karena ikut-ikutan teman. Terus faktor dari keluarga, mungkin di keluarga tidak ada aturannya untuk kamu misalnya disiplin dalam beribadah, atau orang tuanya tidak peduli kalau kamu mau sholat atau tidak. Ada tidak? Kalau ada berarti kamu jangan menirukan. Kalau orang tuanya tidak sering atau tidak pernah sholat, ya kamu jangan meniru orang tuanya yang sering tidak sholat. Kamu yang paham, kamu boleh mengajarkan orang tuamu atau mengajak orang tuamu untuk sholat ya. Jangan nanti orang tuamu di rumah tidak disiplin dalam beribadah, kamu juga ikut-ikutan. Karena orang tuanya yang tidak disiplin dalam beribadah. Nah, terus yang berikutnya lagi, ada tidak manfaat atau tujuannya kalau kamu disiplin ini? Apa diantaranya? Untuk membangun kepribadian diri sendiri ya. Dan di sini juga ada pun untuk menyadarkan siswa bahwa dirinya perlu menghargai orang lain dengan cara mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku ya. Jadi kamu harus taat dengan peraturan di sekolah ya, supaya kamu lebih disiplin. Nah, setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Anak-anak, tahu kan sekarang PR-nya? Ayo, segera dikumpulkan di depan. Belas, kayaknya sekali ya. Kalau bisa nggak mengerjakannya? Banyak sih yang sulit, tapi karena aku mengerjakan datanya dari guru, jadi aku bisa dia menyelesaikannya. Setelah ibu mengerjakan PR kalian, ternyata ada yang mendapat nilai 100, yaitu Nabila. Semangat kita Nabila. Selama Nabila kamu mendapatkan nilai 100, kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang
mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai bagus. Saya senang sekali. Baiklah Nabila, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah, selamat ya Nabila, kamu dapat nilai 100. Tunggu saja kalau kemarin aku tidak lagi mulut sebelum mengerjakan PR. Pasti aku juga akan dapat nilai yang bagus. Ini makanya kalau ada PR, lebih baik kerjakan dulu, baru bermain. Aku juga harus kerja keras ya, mengerjakan PR-nya jangan karena hanya susah, lalu putus asa, tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Baiklah Nabila, aku akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, baiklah ya, tadi sudah kamu tonton videonya. Nah, jadi sekarang ibu tanya, apa yang dilakukan dengan anak tadi sehingga ya tidak mengerjakan PR? Kenapa tidak mengerjakan PR? Main game sampai larut. Berarti itu tindakan disiplin atau tidak? Iya, karena keenakan mengerjakan game, ya main game, ya tidak mengerjakan tugas sekolahnya, sehingga sampai di sekolah kerjaannya atau PR-nya harus dikumpulkan tapi tidak selesai. Nah, sekarang kita berbagi kelompok, terus setiap kelompok nanti ceritakan atau simaan dari video tadi. Nanti kita setiap kelompok maju ke depan. Sekarang per kelompok duduknya untuk menceritakan atau tentang video tadi. Ayo silakan, nanti setiap kelompok presentasi ya. Ayo silakan berkelompok duduknya ya. Kelompoknya berdasarkan berbaris ya. Ya silakan. Ayo bolehlah kalau sudah berkelompok. Sekarang presentasikan hasil diskusinya tadi. Baiklah, sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami, melakukan disiplin adalah cara sekolah dalam membagi waktu, melakukan sesuatu secara tertentu. Ya, dari hasil pengamatan itu nanti Bu. Ini sering terjadi di sekolah ya. Siswa tersebut saling melakukan perilaku tidak disiplin adalah seringnya bermain game sampai larut malam sehingga dia datang terlambat di sekolah. Gambar yang diperoleh ketika sering melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah adalah yang terkena hukuman sebuah negara atau hukum oleh yang sudah mengajar kelas. Manfaat yang diperoleh ketika kita melakukan perilaku sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Nah, itu dari hasil diskusi kelompok 1. Apakah ada dari kelompok yang lain ingin menanggapinya? Ya. Ya, dari situ enggak apa-apa. Ayo silakan kelompok 2 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kelompok 2 ini menanggapi kelompok 1. Ya memang benar Bu, bahwa melanggar peraturan merupakan tindakan yang tidak disiplin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggapan dari kelompok 2 bahwa benar disiplin itu apa tadi? Disiplin itu bahwa benar disiplin itu Melanggar peraturan merupakan tindakan yang tidak disiplin. melanggar peraturan itu merupakan tindakan tidak disiplin. Sekarang dari kelompok 3 dulu yang tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa makna kedisiplinan dan kelompok kalian? Ketepatan waktu dan perilaku. 2. Hasil dari pengamatan film, perilaku apa saja yang menunjukkan ketidakdisiplinan di sekolah? Apakah perilaku tersebut juga sering terjadi? Bermain game sampai larut malam, terlambat datang di sekolah, dan perilaku ini sering terjadi di sekolah. 3. Menurut kelompok kami, apa yang menyebabkan siswa tersebut sering melakukan perilaku yang tidak disiplin di sekolah? Faktor lingkungan dan faktor diri sendiri. 4. Apa dampak yang diperoleh tidak sering melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah? Lingkungan dan menimbulkan aktivitas. 5. Apa yang diperoleh melakukan perilaku dan biasanya tidak disiplin di sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari kelompok 3. Sekarang ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Ayo, ya. Kelompok 3 bahwa memang benar apabila tidak disiplin maka kita akan mendapatkan suatu masalah. Untuk menghindari perilaku tidak disiplin maka kita tidak boleh bermalas-malasan. Ya, jadi Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tanggapan dari kelompok 4 ya untuk kelompok 3. Sekarang dari kelompok 2, silakan maju. Sini aku maju. Dewa, sudah. 2, bacakan ke depan ya. Maju ke depan, Nak. Ke depan. Makna dari kedisiplinan menurut kelompok kami adalah tidak melanggar aturan dan tata tertib. Dari hasil pengamatan perilaku tidak disiplinan di sekolah, terlambat ke sekolah, lupa mengerjakan PR dan bolos sekolah. Menurut kelompok kami, apa yang menyebabkan siswa melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah yaitu terlambat belajar sampai mengerjakan pengerjaan PR. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2 ya, silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 2 yaitu terlambat ke sekolah dan lupa mengerjakan PR merupakan tindakan yang tidak disiplin. Sekian tanggapan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggapan dari kelompok 1 untuk diskusi dari kelompok 2 yaitu bahwa disiplin itu apa tadi
tidak, bahwa lupa mengerjakan tugas itu merupakan tindakan yang tidak disiplin. Nah, anak-anak ya, dari sudah kita menonton video, sudah Ibu menjelaskan materi tentang disiplin tadi. Sekarang kita di akhir. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi tentang disiplin ini? Tidak. Atau ada yang ingin ditanyakan ya? Kalau tidak hadir tanpa keterangan di sekolah itu masih tidak disiplin kan? Kalau tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan, kira-kira temannya ada yang bisa jawab tidak? Ya, itu ada tindakan yang tidak disiplin. Iya, betul ya. Jadi kalau kamu tidak hadir ke sekolah tanpa ada kabar ya, berarti itu tindakan yang tidak disiplin. Ibu yakin kalian pasti bisa menerapkannya disiplin ini di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Baiklah, sekarang kita ada di akhir. Saatnya kita menyimpulkan apa yang kamu dapat dari yang Ibu sampaikan hari ini. Ayo silakan, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Ayo. Hasil pelajaran kita pada hari ini adalah tentang disiplin. Disiplin adalah cara kita dalam membagi waktu dalam melakukan sesuatu atau menghormati segala peraturan yang berlaku. Ada banyak sebab yang menyebabkan kita berperilaku tidak disiplin. Yang pertama itu adalah perilaku internal dan perilaku eksternal. Kalau perilaku internal itu di dalam diri sendiri. Kalau eksternal itu seperti lingkungan sekolah, teman-teman maupun keluarga. Adapun manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lebih bisa mengatur waktu dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hal-hal yang positif. Sekian kesimpulan yang disampaikan oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata kasih ya. Ya, jadi betul sekali apa yang sudah disimpulkan dari teman kamu tadi. Yang pertama, kita ngerti apa itu disiplin ya, kesimpulan dari materi kita hari ini. Terus kita tahu penyebab apa itu tidak disiplinnya ya. Bisa dari faktor eksternal dan internal. Terus kita tahu contoh-contoh perilaku disiplin dan tidak disiplin. Baiklah, Ibu kira sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Duduk seperti tadi ya, tanpa berkelompok. Ya, duduk, rapikan lagi tempat duduknya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita cukup dengan doa ya. Silakan ketua kelas bikin doa. Dimulai. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.